mempertanyakan kepada Bapak Anies, bagaimana ke depannya ketika Bapak nanti memimpin, bagaimana solusinya kepada guru-guru honorer yang dan menurut penelitian ada data mengatakan bahwa guru honorer itu 45% itu terlibat dengan pinjol. Bagaimana Bapak akan menyelesaikan ini? Soal guru honorer, ini dua hal yang berbeda. Satu soal pinjol, satu soal guru honorer. Dua hal yang berbeda ini. Di sini juga banyak pada pinjol barangkali. Jadi yang soal guru honorer itu tentu harus diselesaikan. Bagaimana mungkin kita menitipkan anak-anak kita untuk bisa terdidik dengan baik ketika negara tidak memikirkan kesejahteraan pendidiknya. Oke, harus dibereskan itu. Dan itu dibereskannya semuanya. Artinya soal kepegawaian, yang tidak kalah penting juga soal kompetensi. Memastikan, karena kita mau nitipin anak-anak kita. Jadi satu soal kepegawaian, yang kedua soal pinjol. Pinjol ini masalah soalnya. Kenapa sih pinjol ini terjadi? Pinjol ini muncul nomor satu karena proses pinjam uang untuk kebutuhan permodalan melalui perbankan dan sistem keuangan kita rumit sekali. Karena rumit, akhirnya yang kecil kena kepada urusan pinjol. Tapi kalau kita bisa mengubah itu, membuat yang kecil dapat akses pendanaan. Tadi pagi saya ketemu para petani, ditemani Pak Slamet. Tadi sih nggak Pak Slamet ya? Nggak ada. Tadi saya hadir di tempatnya Pak Udin ya, Pak Slamet itu. Itu ada simpan pinjam yang mereka gunakan. Dan dia ceritakan bahwa tingkat ketidakbayarannya nol. Dan Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat BMT itu banyak sekali yang melakukan simpan pinjam. Tingkat ketidakbayaran itu sangat rendah. Ini yang harus kita dorong. Jangan biarkan pinjol-pinjol ini yang kemudian merajalela. Justru kita harus tumbuhkan seperti BMT, koperasi simpan pinjam, yang kemudian mereka apalagi tanpa bunga, yang membuat kecil-kecil itu mendapatkan akses keuangan. Jadi pinjol ini nantinya harus diatur, Pak. Dan kita buat supaya mereka udah diingetin semuanya, Pak. Waktunya udah habis nih. Nanti sebenarnya bukan soal di sini ya, kasihan yang nunggu yang berikutnya. Ya. Jadi kira-kira begitu ya jawabannya. Baik sekalian. Yang terakhir sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua yang pada mahasiswa. Itu bukan mahasiswa, bukan ke bapak-bapaknya, bukan bapak ibu, mahasiswa. Anda selama kuliah manfaatkan untuk pengembangan diri dalam arti yang sesungguhnya. Masa kuliah adalah periode yang Anda tidak bisa ulang. Tidak bisa diulang. Di sini tolong saya pesan, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Aktiflah di luar kelas apapun itu. Itu Pak Emi. Apapun itu. Paduan suara pun penting. Apapun itu. Tapi pesan saya, yang kedua, Anda sedang jadi mahasiswa nih. Kalau Anda tanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dalam rute yang tepat atau tidak? Saya sebagai mahasiswa. Maka cari satu indikator yang paling sederhana. Kalau saya boleh usul indikatornya, Anda waktunya longgar atau Anda waktunya sibuk? Kalau saya jawab sekarang, Anda renungkan sendiri. Kalau waktu Anda longgar, Anda sedang masuk jurusan yang salah. Anda sedang menuju pada kegagalan. Anda sedang menuju kepada permasalahan. Tapi kalau Anda hari ini sibuk, pada waktunya kesulitan mengelola waktu, kehabisan tenaga karena begitu banyak kegiatan, yakinlah Anda sedang menuju ke puncak keberhasilan. Simple, tidak usah dijawab di depan saya, jawab Anda masing-masing. Saya termasuk waktunya longgar atau masuk yang waktunya sibuk? Begitu Anda masuk rombongan yang longgar, ketahuilah Anda sedang menuju kegagalan. Begitu Anda sibuk, Anda jawab depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.